Oke, kita lanjut ke cara penyetaraan reaksi yang kedua. Untuk langkah-langkahnya menyetarakan reaksi dalam suasana asam, yang pertama sama seperti cara setengah reaksi, tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing atom. Kemudian tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Kemudian setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks dengan memberi koefisien yang sesuai. Selanjutnya, tentukan jumlah muatan di tiap atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Setelah itu, tentukan jumlah perubahan biloks dari reaksi reduksi dan oksidasi, kemudian kalikan silang. Setelah itu, setarakan atom di ruas kanan menyesuaikan jumlah atom di ruas kiri. Kemudian setarakan jumlah oksigen dengan menambahkan molekul H2O dan setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan ion H+. Nah, seperti ini adik-adik ya, jika ingin menyetarakan reaksi dalam suasana asam menggunakan metode bilangan oksidasi. Kemudian langkah-langkah menyetarakan reaksi dalam suasana basa, yaitu dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam suasana asam, akan tetapi ion H+ tersebut harus dihilangkan dengan cara menambahkan ion OH- pada kedua ruas sebanyak ion H+-nya. Oke, agar lebih paham, kita langsung masuk contoh soalnya saja ya adik-adik ya. Nah, di sini ada contoh soal, ada reaksi Cr2O72- ditambah Fe2+ menghasilkan Cr3+ dan Fe3+. Nah, ini sama seperti soal yang dikerjakan dengan metode setengah reaksi di awal ya. Kita buktikan apakah hasilnya sama jika kita mengerjakan menggunakan cara setengah reaksi ataupun menggunakan cara metode bilangan oksidasi. Oke, yang pertama, setarakan persamaan reaksi dalam suasana asam, kemudian yang B, setarakan persamaan reaksi dalam suasana basa. Nah, kita dalam suasana asam dulu ya. Nah, di sini sudah kakak rangkumkan ya langkah-langkahnya dalam penyetaraan reaksi redoks untuk suasana asam menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, jika nanti sudah terbiasa mengerjakan soal, kalian tidak perlu lagi menggunakan tabel bantuan ini ya. Ini hanya tabel bantuan agar memudahkan kalian untuk menghafalkan langkah-langkahnya. Oke, langsung saja di sini tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom untuk langkah yang pertama. Jadi di sini kakak tuliskan Cr2O7 2- ditambah Fe2+ menjadi Cr3+ dan Fe3+. Nah, di sini atom Cr dan atom O, mana dulu yang harus kita tentukan bilangan oksidasinya? Ya, atom O dulu ya. Jadi di sini atom O, biloksnya adalah -2. -2 untuk mencari biloksnya atom Cr, maka -2 dikalikan 7 itu -14 ditambahkan 2. Oke, biar lebih mudahnya seperti ini saja. Ini 2 kali biloksnya Cr ditambah 7 kali bilok O sama dengan jumlah muatannya adalah -2. Nah, seperti ini. 2 kali biloksnya Cr ditambah 7 kali biloksnya O itu -2 sama dengan -2. Oke. Kemudian di sini kita misalkan X saja ya untuk biloks Cr. -14 sama dengan -2. Jadi 2X sama dengan 12 sehingga X sama dengan 6. Nah, di sini kita dapat bilangan oksidasi Cr itu adalah +6. Oke, lanjut ke Fe ini. Bilangan oksidasinya adalah +2 karena merupakan atom yang bermuatan. Nah, muatannya ini adalah +2, maka bilangan oksidasi dari Fe ini adalah sejumlah muatannya. Kemudian untuk atom Cr di sini +3 karena muatannya +3 dan Fe di sini juga +3. Oke, setelah itu tentukan yang termasuk reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi di sini langsung kita tentukan. Nah, ini, kemudian ini. Ini dari 6 ke 3 turun ya, berarti ini merupakan reaksi reduksi, dan ini merupakan reaksi oksidasi. Kemudian setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini atom Cr ada 2, sedangkan yang di sebelah kanan atom Cr-nya cuma ada 1, maka di sini kita tambahkan 2. Oke, kemudian yang Fe yang mengalami perubahan bilangan oksidasi lagi, Fe2+ menjadi Fe3+, di sini sama-sama 1 ya. Koefisien reaksinya berarti udah sama. Oke, lanjut ke langkah yang keempat. Tentukan jumlah muatan di tiap atom yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Caranya jumlah atom yang mengalami perubahan biloks dikali jumlah atomnya. Jadi di sini ada 2 atom Cr. Nah, di sini kan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cr dan Fe ya. Sekarang Cr dulu. Di sini Cr ada 2. Kakak tuliskan di sini saja ya biar lebih mudah. Cr2O7 2- ditambah Fe2+ menjadi 2Cr3+ dan Fe3+.
3 plus. Nah, di sini yang merupakan reduksi mana? Ini ya. Kemudian ini yang merupakan oksidasi. Nah, di sini kita tuliskan 2 dikali muatannya berapa tadi? Plus 6. Kemudian yang di sini 2 dikali plus 3. Maka di sini plus 12, di sini plus 6. Nah, dari 12 ke 6 turun 6. Nah, kemudian yang oksidasi Fe jumlah atomnya 1 dikali plus 2. Kemudian yang Fe di sini 1 dikali plus 3, ini plus 2. Kemudian ini plus 3. Nah, ini dari 2 ke 3 naik 1. Berarti di sini kita tulis naik 1. Oke, oh ya, ini sudah masuk langkah kelima ya adik-adik ya. Jadi, langkah yang kelima itu adalah tentukan jumlah perubahan biloks dari reaksi reduksi dan oksidasinya. Jadi di sini kita tentukan naik berapa, turun berapa. Oke, karena sudah kita tentukan yang reduksi itu turun 6, kemudian yang oksidasi naik 1, maka langsung kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, langkah yang keenam, yaitu kalikan silang perubahan bilok dan gunakan untuk koefisien reaktan yang mengalami perubahan bilok. Kita tuliskan di sini aja ya. Cr2O7 2- ditambah Fe2 plus menjadi 2Cr3 plus ditambah Fe3 positif. Oke, langsung di sini kakak tuliskan yang Cr tadi dia turun berapa? Oke, ini plus 12, ini plus 6, maka yang di sini turun 6. Kemudian yang Fe ini dari plus 2 ke plus 3, maka naik 1. Oke, dari langkah ke-6 ini kita langsung kalikan silang perubahan biloks dan gunakan untuk koefisien reaktan. Jadi di sini dikalikan 1, kemudian di sini dikalikan 6. Nah, nanti 1 ini dibuat koefisien di sini, kemudian yang 6 ini buat koefisien yang di sini. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya? Kemudian setelah itu, langkah yang ketujuh, setarakan atom di ruas kanan menyesuaikan jumlah atom di ruas kiri. Nah, di sini Cr-nya sudah sama ya, jumlah atomnya di ruas kiri 2, di ruas kanan 2. Nah, kemudian perhatikan di sini atom Fe di ruas kiri ada 6, kemudian di ruas kanan baru ada 1. Maka di sini kita harus menyetarakan persamaan reaksi dari atom Fe ini. Di ruas kiri ada 6, maka di ruas kanan juga harus ada 6. Maka kita harus menambahkan koefisien Fe3 plus di sini, yaitu sebanyak jumlah yang di sebelah kiri. Maka di sini kita tambahkan koefisien Fe3 plus sama dengan 6. Oke, kemudian langkah ke-8, setarakan atom O dengan menambahkan molekul H2O. Nah, agar lebih mudah, di sini kakak tuliskan lagi aja ya reaksinya. Cr2O7 2- ditambah 6 Fe2 plus menghasilkan 2 Cr3 plus dan 6 Fe3 positif. Nah, di sini atom O-nya baru di sebelah kiri yang ada atom O-nya ya, sebelah kanan belum ada atom O, maka kita tambahkan plus berapa H2O di sini ada 7 atom O, maka 7H2O. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang ke-9, setarakan atom H dengan menambahkan ion H+. Nah, berhubung di sini ada molekul H2O, untuk menyetarakan reaksi di sebelah kiri yaitu ada atom O-nya sebanyak 7, maka di sini kita harus tambahkan molekul 7H2O sehingga di sini ada muncul ion H+ ya di ruas kanan, sementara di ruas kiri belum ada. Maka kita harus menambahkan ion H+ ke ruas yang kekurangan atom H. Ada berapa ini atom H-nya sebelah kanan? 14, maka di sini juga harus ada 14 H+. Oke, setelah itu sudah ya, berhubung ini yang diminta hanya yang dalam suasana asam, jadi di sini ada H+, ini yang menandakan kalau reaksi ini terjadi dalam suasana asam. Kemudian untuk ngecek atau untuk memeriksa kebenaran penyetaraan reaksi yang sudah kita kerjakan, kita bisa memeriksanya dengan menghitung jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, reaksi yang setara itu memiliki muatan di sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama. Untuk cara cepat kita dalam memeriksa persamaan reaksi tersebut sudah setara belum ya. Jadi di sini jumlah muatan di sebelah kiri min 2 ditambahkan 6 dikali 2, 12 ditambah 14 kali 1 ya. 14 kali plus 1, 14. Maka jumlahnya berapa ini? 24. Kemudian yang di sebelah kanan plus 6 ditambah 6 dikali plus 3 plus 18. Dah ya, ini jumlahnya 24. Nah, sama-sama 24. Jadi reaksi yang kita kerjakan ini sudah benar. Oke, kita cocokkan hasilnya ya. Di sini ada 1 Cr2O7 2- ditambah 6 Fe2 plus
14H+ menjadi 2Cr3+, 6Fe3+, dan 7H2O. Kita cocokkan dengan yang reaksi, penyetaraan reaksi menggunakan metode setengah reaksi. Nah ini, nah sama ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi memang metode bilangan oksidasi ini merupakan cara singkatnya untuk menyetarakan persamaan reaksi. Tapi untuk lebih detailnya, kakak sarankan lebih baik kalian menggunakan cara metode setengah reaksi untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, kemudian untuk dalam suasana basah, langkahnya sama ya seperti yang metode setengah reaksi di awal. Jadi nanti kita perlu menghilangkan ion H+ yang ada di sini dengan menambahkan ion OH- sebanyak jumlah H+ yang ada. Jadi di sini kan kita berhubung ini reaksinya sama ya ini ya. Jadi langsung saja kita ambil reaksinya karena langkah-langkah dalam suasana basah itu sama seperti dalam suasana asam, bedanya cuma yang di poin ini 10. Nah, jadi kita langsung ambilkan dari sini yang persamaan reaksi sudah setara yang dalam bentuk suasana asamnya. Oke, kita tuliskan dulu di sini ya. Kita langsung masuk ke sini. Cr2O7 2- ditambah 6Fe2+ ditambah 14H+ menghasilkan 2Cr3+ ditambah ini 6Fe3+ kemudian ditambah 7H2O. Oke, seperti ini. Kemudian pada soal jika yang diminta dalam suasana basah, maka jika sudah ketemu reaksi seperti ini, maka kita langsung tinggal tambahkan ion OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah ion H+ yang ada. Di sini karena ada 14H+, maka di sini ditambah 14 OH-. Di sini juga ditambah 14 OH-. Nah, oke. Sekarang langsung kita reaksikan. Ingat, H+ ditambah OH- itu akan menjadi senyawa H2O. Oke, langsung ya di sini kita reaksikan 14 OH- ditambah 14 H+ menjadi 14 H2O. Kemudian yang di sini kita tulis lagi Cr2O7 2- ditambah 6 Fe2+ menghasilkan 2 Cr3+, 6 Fe3+, dan 7 H2O plus 14 OH-. Oke, kemudian jika ada molekul yang sama di ruas kiri dan kanan, kita bisa coret. Di sini ada molekul 7H2O, maka kita bisa coret dengan ini. Jadi tinggal 7H2O di sebelah kiri. Oke, setelah itu kita tulis lagi persamaan reaksinya. 7H2O ditambah Cr2O7 2- ditambah 6 Fe2+ menghasilkan 2 Cr3+ plus 6 Fe3+ dan 14 OH-. Oke, seperti ini ya. Sekarang untuk ngecek, hitunglah jumlah muatan di ruas kiri dan kanan. Sudah setara atau belum? Oke, untuk yang kanan jumlahnya berapa ini? 10 ya. Kemudian untuk yang kiri, -2 ditambah 12 sama dengan plus 10. Nah, sama ya. Nah, karena jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama, maka dapat kita pastikan persamaan reaksi yang sudah kita kerjakan ini adalah benar atau sudah setara.